Ada kebohongan yang bentuknya keras, yang kalau didengar, orang langsung tahu itu dusta. Tapi ada juga kebohongan yang lembut, dibungkus alasan masuk akal, disiram kata-kata manis, sehingga orang yang mendengarnya bahkan merasa bersalah karena sempat curiga. Kebohongan Arga termasuk jenis kedua. Dan aku, Nadia, istrinya, adalah orang yang paling lama meminumnya, seteguk demi seteguk, sampai rasanya menyatu dengan udara di rumah kami. Aku masih ingat tahun pertama pernikahan kami. Saat itu hidup terasa seperti halaman baru yang bersih. Aku pindah ke rumah kecil di pinggir kota bersama Arga. Rumah itu tidak mewah, tapi hangat. Ada jendela besar di ruang tamu yang selalu menangkap sinar pagi. Ada dapur yang baunya selalu campuran bawang tumis dan kopi, dan ada suara mesin motor tetangga setiap subuh yang jadi penanda bahwa hari dimulai. Arga bekerja di perusahaan logistik. Jadwalnya padat, rapatnya banyak, teleponnya tidak pernah sepi. Tapi ia selalu pulang dengan senyum sopan yang sama. Senyum orang yang tahu cara menenangkan dunia. Di awal pernikahan, ia sering menggenggam tanganku saat kami duduk di sofa menonton TV. Gesturnya kecil, tapi cukup membuatku percaya. Aku aman. Lalu datang momen pertama yang seharusnya wajar bagi pengantin baru. Pulang kampung. Aku pengen ketemu ibu lagi, kataku suatu malam, sambil melipat pakaian di kamar. Aku pengen lebih dekat sama keluarga kamu. Arga menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Nanti ya, sayang. Rumah ibu lagi direnovasi besar-besaran. Kalimat itu keluar begitu saja. Lancar, tanpa jeda, tanpa keraguan. Aku mengangguk. Renovasi memang butuh waktu. Aku bahkan sempat memuji Arga karena ingin membuat ibunya nyaman. Sebagai anak tunggal, ia merasa memikul semuanya sendiri. Dan aku, sebagai istri yang baru masuk ke hidupnya, ingin menjadi orang yang menguatkan, bukan membebani. Tahun pertama, aku menunggu. Tahun kedua, aku bertanya lagi. Mas, renovasinya sampai kapan? Aku kangen ibu. Arga masih memakai suara yang sama, seolah sedang membaca skrip. Ada masalah struktur tanah. Fondasinya harus diulang. Tukangnya juga susah diatur. Nada suaranya naik sedikit di akhir, seperti menutup pintu diskusi. Aku mengangguk lagi. Aku belajar bahwa ada topik-topik yang membuat Arga berubah menjadi kaku. Dan kalau aku memaksa, aku akan dianggap tidak pengertian. Tahun ketiga, aku mulai menahan pertanyaan itu di tenggorokan. Tapi setiap Idul Fitri, ketika orang-orang bercerita mudik, ketika teman-temanku mengirim foto keluarga besar berkumpul, ada sesuatu yang mengganjal di dada. Aku ini istri, tapi mengapa aku seperti tidak punya akses ke akar keluarga suamiku? Aku tetap menyiapkan bingkisan terbaik untuk buruk mini. Aku memilih mukena yang bahannya lembut. Aku membeli kue-kue yang tidak murahan. Aku sisipkan parfum yang wanginya halus. Aku menulis kartu kecil. Bu, mohon maaf lahir batin. Nadia kangen. Semoga sehat selalu. Arga selalu mengantar sendiri. Kasihan kamu kalau ikut, katanya. Jalan jauh. Di sana juga berdebu, nggak bagus buat pernapasan kamu. Kalimat itu terdengar seperti perhatian. Bahkan saat ia mengatakannya, ia menyentuh pundakku, menepuk pelan, seperti seorang suami yang benar-benar ingin melindungi. Aku, yang memang tidak suka ribut, memilih percaya. Kadang aku menelepon buruk mini. Dulu, beliau masih mengangkat. Suaranya pelan, seperti orang yang harus mengumpulkan tenaga untuk bicara. Nak Nadia, iya, sehat? Kalimatnya putus-putus, tapi ada kelembutan yang tidak bisa dipalsukan. Aku sering bertanya hal yang sama, dengan hati-hati. Bu, Nadia boleh ke kampung gak? Nadia pengen jenguk.
Dan jawaban buruk Mini selalu membuatku terdiam. Tanya Arga saja. Nah, ibu ikut apa kata dia? Aku tidak mengerti kenapa kalimat itu terdengar seperti menyerah. Seperti ada sesuatu yang sudah diputuskan tanpa melibatkanku. Tanpa melibatkan bahkan dirinya. 2 tahun terakhir, nomor buruk Mini tidak aktif. Arga bilang ponselnya rusak. Ibu kan sudah tua, katanya. Susah belajar pakai HP baru. Lagi pula di kampung sinyal susah. Logis. Selalu logis. Tapi di titik tertentu, aku mulai sadar, kebohongan yang cerdas itu memang selalu terasa logis. Kehidupan kami dari luar tetap terlihat baik. Arga tidak pernah pelit. Ia selalu memenuhi kebutuhan rumah. Kalau kulihat tetangga ada yang suaminya kasar, aku bersyukur Arga tidak seperti itu. Ia tidak main tangan, tidak pulang mabuk, tidak terang-terangan selingkuh di depan mataku. Ia tipe suami yang membuat orang berkata, "Kamu beruntung." Tapi aku mulai menangkap sesuatu yang lain, sesuatu yang halus, yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Di dalam rumah tangga kami ada dinding tak terlihat. Dan dinding itu bertuliskan satu kata, kampung. Setiap kali topik itu muncul, wajah Arga berubah. Bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti defensif. Seperti orang yang sedang menjaga pintu rahasia. Aku pernah mencoba ngobrol pelan, tanpa menekan. Mas, ibu itu sehat kan? Arga menghela napas. Lalu menjawab cepat, sehat. Cuma udah tua. Aku urus semuanya. Aku bisa bantu. Mas, kita bisa ke sana bareng. Belum bisa, Nadia. Nada suaranya mengeras. Renovasinya belum selesai. Selalu kembali ke sana. Renovasi. 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 Sampai kata itu kehilangan makna. Seperti mantra yang dipakai untuk membuatku diam. Aku mulai merasa bodoh. Tapi aku tetap diam. Aku takut kalau aku terlalu curiga, aku akan menjadi istri yang buruk. Istri yang tidak percaya pada suami yang sudah bekerja keras. Dan mungkin aku benar-benar bisa terus hidup seperti itu. Hidup dengan tanda tanya. Kalau bukan karena satu hal kecil yang terlihat sepele. Sepatu berlumpur. Malam itu udara kota sedang kering. Musim kemarau panjang. Debu halus sering menempel di jendela. Aku bahkan sempat menutup ventilasi kamar agar tidak terlalu pengap dengan debu jalanan. Arga pulang larut. Katanya baru dari kampung, meninjau renovasi, mengurus pembayaran tukang yang tertunda. Wajahnya lelah. Kemejanya kusut sedikit. Dasi sudah longgar. Ia berjalan seperti orang yang ingin langsung rebah. Aku membantu membukakan sepatu pantofelnya. Sepatu kerja mahal, yang biasanya selalu bersih mengkilap. Dan disitulah aku tertegun. Sepatu itu penuh lumpur merah basah. Bukan debu, bukan tanah kering. Tapi lumpur lengket yang membuat kulit sepatu tampak kusam dan berat. Aku menatap sepatu itu beberapa detik. Mencoba meyakinkan diriku bahwa mataku salah. Mas, suaraku pelan. Sepatumu kena lumpur di mana? Arga yang sedang melonggarkan dasinya langsung membeku. Beku, seperti tubuhnya mendadak lupa cara bergerak. Ia melirik sepatu di tanganku, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya, seolah benda itu bukan miliknya. Oh, tadi di jalan mampir ada proyek teman dekat lokasi. Jawabnya cepat, terlalu cepat. Aku menelan ludah. Tapi ini musim kemarau, kataku hati-hati. Di mana ada lumpur basah begini? Aku tidak bermaksud menuduh. Aku benar-benar bingung. Dan saat itulah Arga membentakku. Kamu ini curigaan banget. Suaranya tinggi. Tidak seperti biasanya. Aku capek kerja seharian.
Kamu malah interogasi soal sepatu. Memangnya aku bohong soal apa? Aku ini ke kampung cuma buat urusan ibu. Kamu pikir aku senang bolak-balik? Kata-katanya seperti peluru. Cepat. Menyakitkan. Aku berdiri diam, memegang sepatu itu seperti memegang barang bukti. Maaf, Mas. Suaraku mengecil. Arga menatapku tajam, lalu memotong. Sudah. Ia berjalan melewatiku menuju kamar mandi. Pintu tertutup. Suara keran menyala. Aku berdiri beberapa detik, lalu meletakkan sepatu itu pelan. Tanganku gemetar, bukan karena takut sepatu kotor, tapi karena aku baru saja melihat sesuatu yang belum pernah kulihat dari Arga. Panik. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membelakangi Arga. Air mataku mengalir tanpa suara. Yang menyakitkan bukan semata bentakan, tapi kenyataan yang muncul setelahnya. Bentakan itu bukan reaksi orang lelah, itu reaksi orang yang ketahuan. Dan untuk pertama kalinya, aku berani menyebutnya di dalam hati. Arga menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang berhubungan dengan kampung. Dengan Buruk Mini. Dengan renovasi yang tidak pernah selesai. Beberapa hari setelah insiden sepatu berlumpur, Arga mendadak menjadi suami paling manis sedunia. Ia membelikan aku gamis baru, mengajakku makan malam di restoran mahal, memuji masakanku berlebihan, mengusap kepalaku lebih sering. Dari luar, orang mungkin mengira kami sedang romantis. Tapi bagiku, semua itu terasa seperti kompensasi. Seperti uang tebusan. Aku menerimanya dengan senyum tipis, bukan karena luluh, tapi karena aku ingin melihat, apakah ia akan terus menutupi retakan itu dengan hadiah? Dan aku benar. Karena setelah itu, Arga semakin berhati-hati. Ia jarang membahas kampung. Ia mulai menutup pembicaraan lebih cepat kalau aku menyinggung ibunya. Dan ketika seseorang mulai menghindari topik tertentu, itu berarti ada sesuatu yang ia takutkan kalau keluar. Lalu datang Sabtu pagi itu. Aku sedang di dapur, menata kue lapis yang baru selesai kubuat. Arga duduk di teras membaca koran. Suara klakson mobil dari luar gerbang memecah keheningan. Aku mengintip dari jendela. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah. Bukan mobil yang kukenal. Seorang pria rapi turun. Jas kelabu mahal. Koper kulit tipis. Ia memeriksa alamat di ponsel, lalu menekan bel. Aku merapikan hijab, berjalan ke depan. Arga juga bangkit, dahi berkerut. Cari siapa? Ah? Sapa Arga sopan, tapi ada kewaspadaan dalam nadanya. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Selamat pagi. Benar ini kediaman Bapak Arga? Benar, saya sendiri. Pria itu menyodorkan kartu nama. Perkenalkan, saya Pak Dimas, dari firma hukum Dimas Serekan. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan terkait. Ia berhenti sebentar, melirik ke arahku. Terkait Buruk Mini. Aku merasa jantungku diremas. Nama Buruk Mini keluar dari mulut seorang pengacara. Dan wajah Arga, wajah yang biasanya tenang, tiba-tiba pucat seperti kertas. Di detik itu, aku tahu. Yang akan datang setelah ini, bukan kabar baik. Pak Dimas masuk rumah kami dengan langkah tenang. Terlalu tenang untuk membawa kabar biasa. Cara ia duduk, cara ia membuka koper, semuanya terukur. Seperti orang yang sudah terbiasa menyampaikan hal-hal yang mengubah hidup orang lain. Aku menyodorkan minum. Tanganku sedikit gemetar saat menuang air ke gelas. Aku berusaha bernapas normal, tapi dadaku terasa sempit. Ada firasat buruk yang menempel di tengkuku sejak nama Buruk Mini disebut di depan pagar tadi. Pak Dimas duduk di sofa, Arga di seberangnya.
Aku duduk agak menyamping, tidak sepenuhnya masuk dalam formasi mereka. Posisi yang aneh, seperti penonton dalam hidup sendiri. Nadia, silakan duduk juga, kata Pak Dimas sopan. Aku duduk. Lalu ia membuka pembicaraan. Pak Arga, Bu Nadia, saya datang ke sini sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh almarhumah Bu Rukmini. Kata itu jatuh seperti benda keras. Almarhumah. Aku merasakan darah di wajahku surut. Almarhumah? Ulangku pelan. Seperti orang yang berharap dengan mengulang kata itu, maknanya berubah. Pak Dimas mengangguk. Wajahnya serius tapi tidak berlebihan. Saya turut berduka cita. Bu Rukmini telah berpulang ke Rahmatullah 32 hari yang lalu. 32 hari. 1 bulan lebih. Aku tidak mendengar apa-apa lagi setelah itu. Suara Pak Dimas seperti datang dari lorong panjang. Ruangan terasa berputar pelan. Tanganku mencengkeram ujung sofa. Aku menoleh ke Arga. Ia tidak menatapku. Ia menatap meja di depannya, seolah ada jawaban tertulis di sana. Bahunya kaku. Rahangnya mengeras. Tidak ada ekspresi terkejut, hanya sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dekat dengan ketahuan. Mas? Suaraku nyaris tidak terdengar. Arga tidak menjawab. Pak Dimas melanjutkan, nadanya tetap profesional. Seolah sedang membaca laporan, bukan mengumumkan kematian seseorang. Bu Rukmini meninggal di rumah sakit desa karena komplikasi gagal ginjal akut. Sesuai amanat tertulis yang beliau tinggalkan, saya diminta menghubungi Pak Arga sebagai ahli waris tunggal tepat 30 hari setelah beliau wafat untuk mengurus perihal warisan. Aku menelan ludah. Warisan? Kata itu terasa asing di mulutku. Saya tidak tahu apa-apa. Pak Dimas menoleh padaku, sedikit terkejut, lalu kembali ke Arga. Pak Arga belum menyampaikan kabar duka kepada Bu Nadia. Arga akhirnya bergerak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang pelan. Ibu, katanya lirih. Isaknya terdengar, cukup meyakinkan jika aku tidak melihat sepatu berlumpur itu 3 bulan lalu. Jika aku tidak melihat wajah paniknya di depan pagar tadi. Hatiku tidak langsung luluh. Pak Dimas menghela napas pendek. Ia membuka koper, mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dan 1 set kunci yang diikat cincin logam sederhana. Pak Arga, katanya lembut tapi tegas. Berdasarkan surat wasiat yang sah, seluruh aset atas nama almarhumah, termasuk rumah dan tanah di Desa Sumberjati, secara hukum kini menjadi milik Anda. Ia mendorong amplop dan kunci itu ke tengah meja. Kunci itu terlihat tua. Seperti kunci pintu yang jarang dibuka, atau sengaja dikunci terlalu lama. Ini dokumen kepemilikan, lanjut Pak Dimas, dan ini kunci rumah. Aku menatap kunci itu lama. Tanpa sadar, aku membayangkan pintu kayu tua di kampung. Bau tanah. Suara serangga. Bayangan Bu Rukmini yang selama ini hanya hidup di ingatanku. Dan tiba-tiba aku sadar. Bu Rukmini sudah meninggal sebulan. Dan aku, menantunya, tidak tahu apa-apa. Setelah Pak Dimas pamit, keheningan di rumah kami berubah menjadi sesuatu yang padat dan menekan. Seperti udara sebelum hujan besar. Arga masih duduk menunduk. Kunci dan amplop di depannya seperti barang terlarang. Aku berdiri. 1 bulan, Mas, kataku. Suaraku datar, hampir tanpa emosi. Ibumu meninggal 1 bulan yang lalu. Dan kamu tidak memberitahuku. Arga mengangkat wajahnya. Matanya merah. Nadia, aku bisa jelaskan. Kamu tahu, aku memotong. Kamu pasti tahu. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Lalu berkata cepat, kalimat-kalimat yang terasa sudah disiapkan. Aku hancur.
Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku nggak mau kamu ikut sedih. Aku pikir nanti saja. Nanti? Aku tertawa kecil. Tawa kering. Sampai kapan, Mas? Sampai kapan rencananya? Arga berdiri. Ia berjalan mondar-mandir. Tangannya mengusap rambut. Kamu ke kampung 3 bulan lalu. Lanjutku. Sepatumu penuh lumpur basah. Bukan untuk renovasi, kan? Ibumu sakit. Arga berhenti. Aku melihat wajahnya berubah. Bukan sedih. Bukan marah. Tapi terpojok. Iya, katanya akhirnya. Ibu sakit. Aku bolak-balik rumah sakit. Aku nggak mau kamu khawatir. Lalu kenapa kamu tidak bilang beliau meninggal? Suaraku mulai bergetar, bukan karena lemah, tapi karena marah yang ditahan terlalu lama. Aku ini istrimu. Aku menantunya. Aku bahkan tidak bisa mendoakannya di hari pemakaman. Arga tiba-tiba meninggikan suara, seperti orang yang sedang mempertahankan benteng terakhir. Aku nggak mau kamu lihat beliau seperti itu. Rumah masih berantakan. Renovasinya belum selesai. Aku malu. Alasan itu lagi. Renovasi. Bahkan di tengah kematian, ia masih bersembunyi di balik kata itu. Aku menatapnya lama. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diriku berubah. Bukan sedih. Bukan kecewa. Tapi dingin. Arga mengambil amplop dan kunci itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia berjalan menuju ruang kerjanya. Aku butuh waktu, Nadia, katanya tanpa menoleh. Tolong mengerti. Setelah ini, setelah semuanya beres, kita akan ke sana bersama. Aku janji. Aku mendengar bunyi klik dari ruang kerja. Bunyi laci dikunci. Bunyi rahasia disimpan. Aku terduduk di sofa. Hari itu, aku tidak hanya kehilangan mertua yang tidak sempat ku kenal. Aku kehilangan satu hal yang lebih berbahaya, rasa percaya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti sandiwara. Arga bertingkah seperti suami yang sedang berduka. Ia banyak diam. Menatap televisi yang tidak menyala. Menghela napas panjang ketika mengira aku tidak melihat. Tapi aku melihat. Dan yang kulihat bukan kesedihan tulus, melainkan kecemasan. Seperti orang yang terus memeriksa apakah pintu belakang rumahnya terkunci rapat. Aku, di sisi lain, berubah dengan cara yang tidak ia sadari. Aku tetap membuatkan kopi pagi. Tetap memasak makan malam. Tetap mencuci pakaiannya. Tapi semuanya kulakukan tanpa emosi. Tanpa cerita. Tanpa tanya. Aku berhenti menjadi istri yang ingin tahu. Aku menjadi pengamat. Aku mengamati kebiasaan Arga. Cara ia menyentuh ponsel. Cara ia menghindari kontak mata jika kampung disebut. Cara ia selalu memastikan ruang kerjanya terkunci saat ia keluar. Dan aku menunggu. Kesempatan itu datang pada hari kelima. Saat sarapan, Arga berdeham. Ia meletakkan sendoknya dengan gerakan yang terlalu disadari. Nadia, ada urusan pekerjaan mendadak, katanya. Proyek di luar pulau. Mungkin seminggu, atau 10 hari. Aku mengangkat pandanganku perlahan. Oh ya? Kataku singkat. Ia tampak terkejut oleh ketenanganku. Kamu? Nggak apa-apa, aku tinggal. Aku menatap matanya. Tidak ada lagi kemarahan di sana. Hanya ketegasan yang ia salah artikan sebagai pasrah. Aku tidak apa-apa, jawabku. Pergilah. Selesaikan pekerjaanmu. Aku melihat kelegaan di wajahnya. Kelegaan yang terlalu besar untuk orang yang baru kehilangan ibunya. Malam itu Arga berkemas dengan ringan. Bahkan sempat bersenandung kecil.
Senyum di ponselnya muncul beberapa kali, senyum yang membekukan darahku. Saat subuh tiba, ia mencium keningku. Aku pura-pura setengah tidur. Begitu pintu tertutup dan suara mobilnya menjauh, aku membuka mata. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berdiri bukan sebagai istri yang menunggu, melainkan sebagai seseorang yang akan mencari kebenaran. Tujuanku jelas. Ruang kerja Arga. Rumah terasa berbeda setelah Arga pergi. Bukan karena sunyi, rumah memang sering sunyi saat ia dinas. Tetapi karena kali ini, kesunyian itu seperti memberi ruang. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk melihat semuanya dengan mata yang tidak lagi dibutakan oleh cinta. Aku berdiri di tengah ruang tamu beberapa detik, memastikan tidak ada suara mobil kembali, tidak ada langkah kaki di luar. Jantungku berdetak cepat, tapi bukan karena takut, karena tekad. Ruang kerja Arga berada di ujung lorong. Pintu kayunya selalu tertutup. Tidak pernah terkunci saat ia di rumah. Seolah itu wilayahnya yang tidak perlu dijaga, tapi selalu terkunci saat ia pergi. Aku mencoba gagang pintu. Terkunci. Tentu saja. Aku menghembuskan napas perlahan. Arga adalah orang yang rapi, teratur, dan, aku sadar sekarang, sombong. Ia tidak pernah benar-benar menganggapku ancaman. Itu kelebihanku hari ini. Aku berpikir cepat. Kunci. Di mana Arga menyimpan kunci cadangannya? Aku teringat satu kebiasaan kecilnya. Ia sering menyimpan benda-benda kecil di saku celana kerja yang sudah dipakai. Bukan di lemari, bukan di laci khusus. Karena menurutnya, nggak ada yang bakal ngubek celana kotor. Iya benar. Dul. Aku menuju ruang cuci. Tumpukan celana kerjanya belum sempat kucuci. Aku merogoh satu persatu saku dengan tangan gemetar. Celana abu-abu, kosong. Celana krem, kosong. Celana hitam, jariku menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Aku menariknya keluar. Sebuah kunci kecil berwarna perak. Kunci laci. Napas tertahan di dadaku. Ini bukan kunci pintu. Ini kunci penyimpan rahasia. Aku kembali ke lorong. Berdiri di depan pintu ruang kerja, aku menatapnya lama. Ada bagian diriku yang ingin berhenti. Yang ingin berpura-pura tidak tahu. Yang ingin kembali menjadi Nadia yang lama. Tapi bagian itu sudah mati. Aku menoleh ke gantungan kunci dekat pintu utama. Di sana tergantung kunci cadangan rumah, yang Arga pikir tidak akan pernah kugunakan. Tanganku gemetar hebat saat memasukkan kunci itu ke lubang pintu ruang kerja. Klik. Bunyi kecil itu terdengar seperti ledakan di rumah yang sunyi. Pintu terbuka. Ruang kerja Arga berbau parfumnya. Aroma yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa asing. Meja kayu besar. Rak buku rapi. Kursi kulit hitam yang kokoh. Aku tidak menyentuh apapun kecuali yang perlu. Meja kerja. 3 laci di sisi kanan. Laci atas, terkunci. Aku mengeluarkan kunci kecil dari saku. Mas. Diputar. Klik. Laci terbuka tanpa suara. Dan di sanalah aku melihatnya. Satu set kunci tua, yang sama persis seperti yang diberikan Pak Dimas. Kunci rumah kampung. Arga menyimpannya di sini. Bukan di lemari, bukan di tempat aman. Tapi di laci kerja, tempat ia mengunci hidup keduanya. Tanganku meraih kunci itu. Dingin. Aku hampir menutup laci itu kembali saat mataku menangkap sesuatu di bawah kunci. Sebuah map tebal berwarna biru. Judulnya tertulis rapi dengan tinta hitam. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menarik map itu keluar. Bukan gambar desain. Bukan denah rumah. Bukan rencana struktur.
Isinya adalah puluhan kwitansi. Semen, 100 sak. Pasir, 5 truk. Baja ringan, 50 batang. Cat tembok, jumlah besar. Tanggal-tanggalnya rapi. Selalu akhir bulan. Selalu konsisten. Selama 7 tahun. Terlalu rapi. Dan yang membuat dadaku terasa sesak. Semua kwitansi itu berasal dari toko bangunan di kota. Bukan di kampung. Untuk apa membeli material kota untuk rumah desa? Untuk apa membeli bertahun-tahun tanpa pernah ada foto progres? Tanpa pernah ada cerita detail? Ini bukan laporan renovasi. Ini laporan kebohongan. Tanganku mulai dingin. Aku membalik lembaran terakhir. Dan disitulah aku menemukannya. Sepotong kertas kecil, terlipat, kusam. Bukan kwitansi. Bukan dokumen resmi. Tulisan tangan. Bukan tulisan arga. Tulisan itu miring, sedikit terburu-buru, seperti ditulis oleh seseorang yang sedang cemas. Hanya satu kalimat. Obatnya sudah habis lagi. Dia butuh. Bukan ibu. Tapi dia. Aku meremas kertas itu. Obat apa? Siapa dia? Bukan ibu. Berarti selama ini, obat bukan hanya untuk buruk mini. Dadaku terasa sesak. Aku mengembalikan map dan kunci laci ke tempat semula. Aku mengunci laci itu kembali. Tidak ada yang berubah dari luar. Kecuali aku. Aku keluar dari ruang kerja. Mengunci pintunya. Menggantung kunci cadangan kembali ke tempatnya. Lalu aku berdiri di ruang tamu, menggenggam kunci rumah kampung di saku bajuku. Aku tidak lagi merasa takut. Yang ada hanyalah satu keputusan dingin dan jelas. Aku akan pergi ke kampung. Bukan sebagai istri patuh. Bukan sebagai menantu sopan. Tapi sebagai seseorang yang akan membuka pintu yang selama ini dikunci Arga. Aku memberi diriku 1 jam. Aku tidak membawa koper. Terlalu mencolok. Aku mengambil ransel lama. 2 setel baju. Mukena. Uang tunai. Aku tidak akan memakai kartu. Jejak terlalu mudah dilacak. Aku menatap ponselku. Arga akan menelepon. Aku mengaktifkan mode diam. Bukan mematikan. Aku akan membiarkan panggilannya masuk, lalu membalas singkat nanti. Cukup untuk membuatnya merasa semuanya normal. Aku memesan taksi ke terminal bus antar kota. Bukan stasiun kereta. Terminal terlalu kacau untuk diingat siapapun. Tempat terbaik untuk menghilang sementara. Saat mobil melaju meninggalkan rumah, aku menatap ke belakang. 8 tahun pernikahan. Dan hari ini, aku melangkah keluar dari semuanya. Bukan untuk kabur, tapi untuk menghadapi. Perjalanan ke terminal terasa seperti mimpi yang berjalan lambat. Aku duduk di kursi belakang taksi, menatap jalanan kota yang mulai ramai. Orang-orang berangkat kerja, anak sekolah menyeberang sambil tertawa, pedagang kaki lima mulai membuka lapak. Semua tampak normal, terlalu normal. Sementara aku merasa sedang melangkah keluar dari hidupku sendiri. Di terminal, aku membeli tiket bus ekonomi ke kota kabupaten terdekat dari desa Sumberjati. Tidak langsung ke desa. Aku tidak ingin ada catatan yang terlalu jelas. Aku membayar dengan uang tunai. Duduk di dekat jendela. Bus penuh, bau keringat dan plastik bercampur, tapi aku tidak peduli. Begitu bus bergerak, meninggalkan terminal yang bising, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak Arga pergi, aku merasa bebas. 5 jam perjalanan. Gedung-gedung beton berubah menjadi sawah. Asap knalpot diganti bau tanah basah dan rumput. Aku menatap keluar jendela, mencoba menyusun potongan-potongan kebohongan Arga di kepalaku. Renovasi 7 tahun.
Kwitansi palsu. Catatan obat. Sepatu berlumpur. Dan kini aku sedang menuju pusat semuanya. Bus berhenti di terminal kota kabupaten. Aku turun. Menanyakan angkutan ke desa Sumberjati pada tukang ojek yang duduk di bawah pohon flamboyan. "Oh, Sumberjati?" katanya sambil tersenyum. "Gampang, Mbak. Angkot biru itu." Aku tertegun. Gampang? Bukan desa terpencil dengan jalan rusak seperti cerita Arga. Bukan daerah susah sinyal. Ini, biasa saja. Terlalu biasa untuk jadi lokasi rahasia besar. Aku naik angkot. Penumpangnya ibu-ibu pulang dari pasar, membawa keranjang sayur dan bau daun pisang. Jalanannya mulus. Aspal rata. Tidak ada lubang besar. 1 jam kemudian, aku hampir sampai. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku memberanikan diri bertanya pada ibu di sebelahku. "Bu, rumah almarhumah Bu Rukmini di mana ya?" Ibu itu menoleh. Tatapannya berubah. Bukan heran, tapi kasihan. "Oh, kasihan, Mbak. Sudah sebulan lebih beliau meninggal." Aku menelan ludah. Saya, saudaranya dari jauh. Kebohongan kecil yang pahit. "Oh, rumahnya lurus saja nanti turun di pertigaan balai desa. Masuk gang samping warung. Rumah paling ujung. Catnya putih. Tamannya bagus." Tamannya bagus. Kata-kata itu berdengung di kepalaku. Aku turun di pertigaan. Desa ini tenang. Tidak terpencil. Gang-gangnya rapi, dipaving. Rumah-rumah sederhana tapi terawat. Aku berjalan menyusuri gang kecil di samping warung. Langkah demi langkah. Dan di ujung gang itu, aku berhenti. Kakiku seperti tertanam ke tanah. Ini bukan rumah yang sedang direnovasi. Ini bukan rumah tua yang lapuk. Rumah di depanku indah. Dindingnya putih gading, bersih tanpa noda. Jendela besar dengan kusen kayu jati mengkilap. Atapnya kokoh. Tidak ada debu. Tidak ada pasir. Tidak ada sisa bangunan. Dan tamannya, rumput hijau tebal seperti karpet. Anggrek. Melati. Semua terawat. Aku merasa mual. Selama 7 tahun Arga tidak menyembunyikan rumah yang rusak. Ia menyembunyikan rumah yang sempurna. Kenapa? Tanganku gemetar saat merogoh saku. Kunci tua itu terasa dingin di telapak tanganku. Aku membuka gerbang kecil. Tidak dikunci. Aku berdiri di depan pintu utama. Aku sudah memutar kuncinya. Tapi aku tidak bisa mendorong pintu itu. Ada ketakutan yang aneh. Bukan takut pada hantu. Tapi takut pada kebenaran. "Mbak, cari siapa?" Aku tersentak. Seorang wanita paruh baya berdiri di balik pagar tanaman rumah sebelah. Memegang gunting tanaman. Wajahnya ramah, tapi matanya tajam memperhatikan. "Cari rumah Bu Rukmini ya?" tanyanya. Aduh, kasihan. Beliau sudah meninggal. Aku menelan ludah. "Iya, Bu, saya Nadia. Saya istrinya Arga." Wajah wanita itu berubah drastis. "Istrinya?" Suaranya naik. Astagfirullah. Gunting hampir jatuh dari tangannya. "Saya Bu Sari," katanya gugup. "Tetangganya." Ia mendekat ke pagar. Menatapku seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. "Nak Nadia." Suaranya merendah. "Kami semua di sini. Kami kira istri Mas Arga itu sakit keras." Dunia terasa miring. Sakit keras. Iya. Katanya sudah bertahun-tahun. Tidak bisa kena debu. Tidak boleh capek. Tidak boleh stres. Makanya nggak pernah ke kampung.
Aku memejamkan mata sejenak. Jadi itu kebohongannya. Ia menjadikanku alasan. Aku yang sakit parah untuk tetangga. Ia pahlawan. Ia anak berbakti. Ia suami tabah. Ibu, buruk Mini sakit apa? Tanyaku pelan. Bu Sari menghela napas panjang. Dulu sehat. Nak, rajin pengajian. 2 tahun terakhir tiba-tiba dikurung di rumah. Tidak boleh dijenguk. Katanya steril. Kata Mas Arga. Dikurung. Pagar ini dulu rendah. Lanjutnya. Dinaikkan katanya demi keamanan. Tapi bagi kami, seperti penjara. Aku merasakan dingin menjalar di punggungku. Renovasi itu bohong, ya? Tanyaku. Bu Sari tertawa getir. Renovasi apa? Rumah ini dicat ulang 5 tahun lalu. Habis itu ya sudah. Yang sering datang itu paket. Perabot mahal. Mainan anak-anak. Aku menegang. Mainan anak-anak. Iya. Ban. Sepeda kecil. Boneka. Mobil-mobilan. Katanya buat sumbangan. Bu Sari ragu, lalu berbisik. Kadang malam, saya dengar suara perempuan muda. Dan suara anak kecil. Aku hampir tidak bisa berdiri. Bukan satu kebohongan. Bukan 2. Ini hidup ganda. Bu Sari menatapku dengan iba. Masuk saja, Nak. Kamu paling berhak tahu. Aku menoleh kembali ke pintu. Tanganku kini tidak gemetar lagi. Aku memutar gagang pintu. Dan mendorongnya terbuka. Pintu itu terbuka tanpa suara. Engselnya diminyaki dengan baik. Terlalu baik untuk rumah yang katanya sedang direnovasi. Udara dingin langsung menyambut wajahku. Bukan dingin alami desa, tapi dingin buatan. Pendingin ruangan. Disetel rendah. Ada bau yang aneh. Campuran pengharum ruangan melati yang mahal, antiseptik samar, dan sesuatu yang pengap. Seperti kamar yang jarang dibuka jendelanya. Aku melangkah masuk. Dan dunia yang kutahu runtuh sepenuhnya. Ini bukan rumah kampung. Ini rumah majalah desain. Lantai marmer krem mengkilap. Sofa kulit putih gading tersusun rapi. Terlalu rapi, seperti tidak pernah benar-benar diduduki. Televisi layar besar menempel di dinding panel kayu. Lampu-lampu gantung modern memantulkan cahaya hangat yang palsu. Rumah ini lebih mewah dari rumah kami di kota. Aku berjalan pelan, seolah takut meninggalkan jejak, padahal lantainya bersih sempurna. Tidak ada debu. Tidak ada bekas renovasi. Tidak ada tanda kehidupan lama. Mataku tertuju ke satu dinding besar di ruang tamu. Dinding itu dipenuhi bingkai foto. Puluhan. Bingkai perak, seragam, tersusun rapi seperti galeri. Aku melangkah mendekat. Dan jantungku mulai berdetak tidak beraturan. Semua foto itu. Arga. Arga di depan menara Eiffel. Arga bermain ski di tempat bersalju. Arga memegang piala golf. Arga berdiri di samping mobil sport yang tidak pernah kulihat. Ia tersenyum di semua foto itu. Senyum lepas. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Aku mencari satu hal. Satu saja. Foto buruk Mini. Tidak ada. Aku mencari lagi. Foto pernikahanku. Tidak ada. Foto wisudaku yang dulu ia hadiri. Tidak ada. Dalam rumah yang katanya direnovasi untuk ibunya, aku dihapus sepenuhnya. Seolah-olah aku tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dadaku terasa sesak. Aku berjalan lebih dalam, melewati ruang makan dengan meja kayu solid 8 kursi. Vas kristal kosong di tengah meja. Tidak ada bunga. Tidak ada kehangatan. Dapur. Dapur itu seperti dapur pameran.
kompor tanam, oven modern, kulkas 2 pintu berwarna perak. Bersih mengkilap. Terlalu bersih untuk rumah yang katanya ditinggali orang tua sakit. Lalu aku melihatnya. Di pintu kulkas, ditempel dengan magnet kecil berbentuk bintang. Selembar gambar anak-anak. Tanganku gemetar saat mendekat. Gambar krayon sederhana. 3 orang bergandengan tangan di bawah matahari tersenyum. Sosok tinggi di kiri. Sosok berambut panjang di kanan. Sosok kecil di tengah. Di atas kepala sosok tinggi itu tertulis dengan krayon hitam, ejaan anak kecil yang tidak rapi, tapi jelas. Ayah. Napas tercekat di tenggorokanku. Aku menempelkan telapak tangan ke kulkas, menopang tubuhku sendiri. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukti. Aku berbalik, menyusuri lorong panjang menuju bagian dalam rumah. Ada beberapa pintu. Pintu pertama, kamar tamu. Rapi. Tidak terpakai. Pintu kedua, kamar mandi. Bau kamper. Pintu ketiga, di ujung lorong, pintu kamar utama. Aku tahu. Entah kenapa, aku tahu, ini bukan kamar buruk mini yang normal. Aku memutar gagang pintu. Terkunci. Jantungku berdebar keras. Aku mengeluarkan set kunci dari saku. Selain kunci utama besar, ada satu kunci lain yang lebih kecil. Bukan kunci gembok luar. Kunci pintu internal. Tanganku gemetar saat memasukkannya. Percobaan pertama gagal. Kedua, masih salah. Ketiga, akhirnya pas. Aku memutarnya. Klik. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan mendorong pintu itu. Bau itu menghantamku seperti dinding. Bau obat-obatan. Alkohol. Antiseptik. Dan bau penyakit yang tidak bisa disamarkan pengharum ruangan. Kamar itu remang. Tirai tebal menutup rapat jendela. Dan di tengah ruangan, sebuah ranjang rumah sakit. Bukan ranjang kayu. Bukan ranjang empuk. Ranjang rumah sakit lengkap dengan penyangga besi. Kosong. Kasurnya masih terbungkus plastik. Di sampingnya, tiang infus berdiri seperti kerangka. Botol-botol obat kosong berserakan di meja kecil. Strip pil kosong. Sirup yang tinggal ampas. Di lantai, sebuah tabung oksigen kecil. Selangnya terlepas. Ini bukan kamar. Ini penjara medis. Tempat buruk mini menghabiskan hari-hari terakhirnya. Terkunci. Sendirian. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak menjerit. Air mataku jatuh tanpa suara. Ya Allah, Bu. Tapi itu belum semuanya. Kamar itu besar, dibagi 2. Aku melangkah ke bagian lainnya. Dan tubuhku terhuyung mundur. Dinding di seberang ranjang itu dicat biru pastel lembut. Bukan warna rumah sakit. Dan dinding itu penuh foto. Foto-foto Arga. Tapi kali ini, tidak sendirian. Di setiap foto, Arga merangkul seorang wanita muda. Rambut panjang. Tidak berhijab. Senyumnya cerah. Dan seorang anak laki-laki kecil, usia sekitar 4 atau 5 tahun. Mata anak itu. Matanya sama persis dengan mata Arga. Aku melihat foto mereka di pantai. Foto ulang tahun. Foto di sofa putih ruang tamu tadi. Keluarga. Keluarga yang bukan aku. Lalu aku melihat foto yang membuat lututku lemas. Foto itu diambil di kamar ini. Arga. Wanita itu. Anak itu. Mereka berdiri di kaki ranjang rumah sakit. Dan di atas ranjang, terbaring buruk mini. Puc. Menatap kosong. Dijadikan latar belakang kebahagiaan palsu. Udara di ruangan itu terasa beracun. Aku akhirnya mengerti. Renovasi.
bukan rumah. Renovasi adalah hidup Arga. Ia membangun dua dunia. Aku, istri sah di kota, yang katanya sakit keras. Dan di sini, keluarga rahasianya, disembunyikan di rumah ibunya sendiri. Dan buruk Mini. Ia adalah tawanan. Dipaksa melihat semuanya. Dipaksa diam. Dipaksa mati pelan-pelan. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku jatuh terduduk di lantai lorong yang dingin. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini kejahatan. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di lantai lorong itu. Waktu terasa berhenti. Gemetar di tubuhku perlahan mereda, digantikan sesuatu yang lebih dingin. Lebih berat. Seperti batu yang tenggelam di dada. Aku berdiri. Bukan karena aku sudah kuat, tapi karena aku tahu, aku harus menyelesaikan ini. Aku kembali masuk ke kamar itu. Bau obat dan pengap terasa lebih tajam sekarang. Aku menatap ranjang rumah sakit yang kosong. Tempat buruk Mini menghabiskan hari-hari terakhirnya. Sendirian. Terkunci. Sementara di ruangan lain, keluarganya yang palsu tertawa dan hidup normal. Mataku jatuh ke meja nakas di samping ranjang. Ada 3 laci. Aku membuka laci pertama. Botol-botol obat. Vitamin. Pereda nyeri ringan. Bukan obat gagal ginjal. Kebohongan lagi. Laci kedua berisi alat suntik steril, kapas, alkohol. Semua tertata rapi. Terlalu rapi untuk sesuatu yang dilakukan dengan kasih. Lalu laci ketiga. Aku menariknya dengan susah payah. Isinya penuh. Aku mengeluarkan isinya satu persatu. Popok dewasa. Bang. Dadaku sesak. Jadi begini caranya ia merawat ibunya. Di bawah tumpukan popok itu, aku menemukannya. Sebuah buku tulis tipis. Sampulnya kusam. Sudut-sudutnya tertekuk. Buku catatan biasa. Seperti yang sering dipakai anak sekolah. Tanganku gemetar saat membukanya. Halaman pertama. Tulisan tangan buruk Mini. Tulisan rapi, tapi sedikit bergetar. Tulisan orang tua. Tanggal 3 tahun lalu. Hari ini Arga bilang mau merenovasi rumah supaya ibu nyaman di hari tua. Katanya ibu tidak perlu khawatir apa-apa. Ibu bersyukur punya anak yang berbakti. Air mataku jatuh ke halaman itu. Aku membalik halaman. Tanggal setahun kemudian. Rumah sudah selesai. Cantik sekali. Tapi Arga pasang pagar tinggi. Katanya supaya ibu aman. Ibu tidak boleh sering keluar, katanya takut jatuh. Aku membaca cepat. Tanganku gemetar. Hari ini Arga membawa seorang wanita muda. Namanya Rena. Katanya teman kerja yang sedang butuh tempat tinggal sementara. Rena. Nama itu terasa asing, tapi tidak penting. Aku membalik lagi. Tulisan mulai jarang. Kalimat lebih pendek. Rena membawa anak kecil. Namanya Dimas. Katanya anak yatim piatu. Tapi mata itu seperti mata Arga kecil. Ibu tidak bodoh. Dadaku seperti dihantam benda keras. Aku terus membaca. Arga marah saat ibu bertanya. Dia bilang ibu pikun. Sejak hari itu pintu kamar ibu dikunci dari luar. Katanya demi kesehatan ibu. Aku menutup mulut, menahan suara. Obat jantung ibu habis. Arga mengambilnya. Diganti vitamin. Katanya lebih aman. Tapi dada ibu sakit sekali. Aku menggigil. Ibu minta tolong Rena. Tapi Rena takut. Dia juga takut pada Arga. Aku membalik halaman terakhir. Tulisan berantakan. Seperti ditulis dengan sisa tenaga. Arga membawa pengacara. Dia paksa ibu tanda tangan surat.
Ibu tidak mau. Arga mengancam akan menyakiti Nadia. Namaku. Darahku terasa berhenti. Dia bilang Nadia akan celaka kalau ibu tidak nurut. Aku jatuh terduduk. Aku dijadikan senjata. Aku lanjut membaca. Dia bukan anakku lagi. Dia sudah diambil iblis. Ibu dikurung. Ibu melihat dia tertawa dengan wanita lain. Ibu dibiarkan mati pelan-pelan. Dan di halaman terakhir, tulisan hampir tidak terbaca. Nadia, kalau kamu membaca ini, maafkan ibu. Tolong, jangan biarkan dia menang. Tangisku pecah. Bukan tangis histeris. Tangis hancur yang keluar tanpa suara. Aku memeluk buku harian itu ke dadaku. Aku menangisi buruk Mini. Aku menangisi diriku sendiri. Dan aku menangisi 8 tahun hidup yang dibangun di atas kebohongan. Beberapa menit kemudian, aku berhenti menangis. Air mata habis. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang jernih. Aku ingat catatan kecil di ruang kerja Arga. Obatnya sudah habis lagi. Dia butuh. Aku membuka kembali laci nakas. Di bawah popok, ada beberapa kertas lain. Tulisan tangan berbeda. Lebih modern. Daftar belanja. Susu formula. Popok anak ukuran M. Obat demam anak. Catatan itu bukan untuk buruk Mini. Itu untuk anak mereka. Anak yang lebih dipedulikan Arga daripada ibu kandungnya sendiri. Aku mengumpulkan semuanya. Buku harian. Foto-foto keluarga palsu yang kucabut dari dinding. Catatan-catatan itu. Ini bukan kenangan. Ini bukti. Aku melangkah keluar dari kamar itu. Menutup pintunya keras. Bukan mengurung lagi, tapi mengakhiri. Aku keluar rumah. Matahari terasa menyilaukan. Aku berdiri di teras, menghirup udara dalam-dalam. Aku tahu langkah berikutnya. Aku tidak boleh pulang. Aku harus bicara pada seseorang. Dan hanya ada satu orang yang tahu segalanya dari luar, tetangga. Aku berjalan cepat ke rumah Bu Sari. Ia sudah menunggu di teras. Wajahnya cemas. Nak Nadia, kamu kenapa? Aku menatapnya. Bu, kataku datar. Buruk Mini tidak meninggal wajar. Bu Sari tersentak. Apa maksudmu, nak? Aku mengangkat buku harian itu. Beliau dibunuh pelan-pelan. Bu Sari terduduk. Tangannya gemetar. Aku melanjutkan, pelan tapi tegas. Suami saya tinggal di sini dengan wanita lain dan anak mereka. Buruk Mini dikurung. Obatnya diambil. Bu Sari menutup mulut. Ya Allah. Aku menghela napas. Bu, saya butuh telepon. Saya harus menghubungi pengacara. Bu Sari mengangguk cepat. Masuk, nak. Masuk. Aku melangkah masuk rumahnya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berhenti menjadi istri yang percaya. Aku menjadi penuntut. Rumah Bu Sari terasa kecil, sederhana, dan hangat. Kontras yang menyakitkan setelah keluar dari rumah megah penuh kebohongan itu. Aku duduk di kursi kayu ruang tamunya. Punggungku tegak, buku harian buruk Mini masih kupluk erat seperti perisai. Bu Sari menutup pintu perlahan, lalu menyodorkan segelas air putih. Tanganmu dingin, nak, katanya lirih. Aku mengangguk, tapi tidak meminum air itu. Tanganku memang dingin, bukan karena takut, melainkan karena aku sedang menahan diri agar tidak bertindak gegabah. Aku harus tepat. Aku membuka ponsel. Sinyal penuh. Desa ini tidak terpencil. Satu lagi kebohongan Arga runtuh. Aku mencari nama firma hukum yang tertera di kartu Pak Dimas. Jantungku berdetak stabil, bukan panik.
Aku menekan nomor itu. Selamat siang, firma hukum Dimas Serekan. Saya perlu bicara dengan Pak Dimas, kataku tegas. Ini darurat. Tolong bilang ini dari Nadia, istri Arga, menantu almarhumah Bu Rukmini. Ada jeda singkat. Lalu suara itu kembali, lebih hati-hati. Mohon tunggu sebentar, Bu. Beberapa detik terasa panjang. Nadia? Suara Pak Dimas terdengar di ujung sana, terkejut. Bu Nadia. Pak Dimas, kataku tanpa basa-basi. Saya di desa Sumberjati. Di rumah Bu Rukmini. Keheningan. Aku bisa membayangkan wajahnya menegang. Bagaimana ibu bisa? Kalimatnya terhenti. Arga berbohong, kataku. Tentang semuanya. Pak, Bu Rukmini tidak meninggal wajar. Saya menemukan buktinya. Aku menjelaskan cepat, terstruktur. Tentang kamar terkunci, ranjang rumah sakit, obat yang diambil, buku harian, ancaman menggunakan namaku. Di seberang sana, Pak Dimas tidak menyela. Ia hanya menarik napas panjang beberapa kali. Akhirnya, katanya pelan. Nada suaranya bukan terkejut, melainkan marah yang tertahan. Apa maksud Bapak? Tanyaku. 2 bulan sebelum beliau wafat, kata Pak Dimas, Bu Rukmini menelepon saya diam-diam. Beliau ketakutan. Meminta bantuan. Katanya Arga memaksa beliau menandatangani surat kuasa penuh atas aset. Dadaku mengeras. Beliau ingin mengubah wasiat, lanjutnya. Tidak ingin Arga mendapat apapun. Beliau ingin mewariskan semuanya kepada Anda, Bu Nadia. Napas tertahan. Kepada saya? Iya, jawabnya. Beliau bilang hanya Anda yang tidak pernah menyakitinya. Air mataku jatuh satu-satu. Bukan karena sedih, karena tanggung jawab yang tiba-tiba terasa berat. Saya sedang menyusun langkah hukum, lanjut Pak Dimas. Tapi seminggu kemudian Arga datang membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani dan mengaku ibunya sakit parah. Lalu, sebulan kemudian beliau meninggal. Pak, kataku, Arga tidak sedang dinas luar pulau. Apa? Aku menatap Bu Sari. Bu Sari langsung mengerti. Ia mendekat ke telepon. Maaf, Pak, katanya gugup. Saya Sari, tetangga almarhumah. Mas Arga itu tidak kemana-mana. Dia punya rumah satu lagi di desa sebelah, Desa Ciptasari. Untuk perempuan itu. Suara Pak Dimas berubah. Dingin. Pas. Terima kasih, Bu Sari. Informasi ini sangat penting. Aku mengambil alih kembali. Pak, saya punya bukti fisik. Buku harian, foto-foto, catatan belanja. Saya siap bersaksi. Bagus, katanya. Bu Nadia, dengarkan saya. Jangan hubungi Arga. Jangan pulang ke rumah itu. Jangan ke polisi dulu. Kenapa? Karena Arga licik, jawabnya. Dia akan memutarbalikkan cerita. Kita harus menangkapnya dalam posisi terlemah. Aku menelan ludah. Apa rencananya, Pak? Saya berangkat sekarang, katanya. Dengan tim dan surat yang diperlukan. Perjalanan sekitar 4-5 jam. Selama itu, ibu harus aman. Aku menoleh ke Bu Sari. Ia mengangguk mantap. Saya akan di rumah Bu Sari, kataku. Bagus, jawab Pak Dimas. Satu hal lagi, Bu Nadia. Apa? Arga sering ke rumah di Ciptasari saat dinas. Artinya, besar kemungkinan dia ada di sana sekarang. Jantungku berdetak lebih cepat. Dan jika benar, lanjutnya,
Kita bisa menangkapnya basah. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel pelan. Bu Sari menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, nak, kamu kuat sekali. Aku menggeleng pelan. Aku tidak kuat, Bu, kataku jujur. Aku sudah selesai dibohongi. 5 jam berikutnya terasa seperti menunggu badai. Aku duduk di ruang tamu Bu Sari, memeluk buku harian buruk Mini. Aku membacanya lagi. Bukan untuk mencari bukti baru, tapi untuk menempa hatiku. Setiap kalimat penderitaan, setiap rasa takut, setiap harapan terakhir. Aku menghafalnya. Di luar, matahari perlahan turun. Angin desa bertiup sejuk, seolah tidak peduli pada drama yang sedang menunggu ledakan. Tepat ketika langit mulai berwarna jingga, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah Bu Sari. Bu Sari berdiri lebih dulu. Itu mereka. Aku bangkit. Tidak ada gemetar di kakiku. Aku siap. Suara mobil berhenti tepat di depan rumah Bu Sari. Aku berdiri tanpa ragu. Tidak ada lagi getar di tangan. Tidak ada lagi sisa Nadia yang dulu, yang memilih diam agar rumah tangga terlihat baik-baik saja. Pintu dibuka. Pak Dimas berdiri di sana. Jasnya sudah dilepas, kemeja putihnya digulung sampai siku. Wajahnya keras, bukan lelah, fokus. Di belakangnya, 2 pria berbadan tegap mengenakan pakaian sipil. Tapi dari cara berdiri dan sorot mata, aku tahu, aparat. Bu Nadia, kata Pak Dimas singkat. Kita jalan sekarang. Aku mengangguk. Bu Sari ikut keluar. Wajahnya tegang tapi penuh tekad. Bu Sari, kata Pak Dimas, Ibu bersedia jadi saksi? Bersedia, jawabnya cepat. Saya sudah diam terlalu lama. Kami naik ke mobil. Aku duduk di kursi belakang. Di pangkuanku, buku harian buruk Mini terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah membawa seluruh penderitaannya. Perjalanan ke desa Ciptasari hanya 20 menit. 20 menit yang terasa seperti bertahun-tahun. Ketika mobil berbelok ke jalan kecil yang lebih sepi, aku melihatnya. Rumah itu berbeda jauh dari rumah buruk Mini. Jika rumah buruk Mini menyembunyikan kemewahan di balik ketenangan, rumah ini memamerkannya tanpa malu. Gaya minimalis modern. Cat abu-abu terang. Pagar rendah. Halaman depan penuh mainan anak-anak. Sebuah sepeda roda 3 tergeletak di rumput. Mobil berhenti. Dan di sanalah dia. Arga. Ia mengenakan kaos polo santai dan celana pendek. Tidak tampak seperti pria berduka. Tidak tampak seperti anak yang baru kehilangan ibunya. Ia tertawa. Mendorong ayunan taman. Seorang anak laki-laki kecil tertawa melengking di ayunan itu. Di teras, seorang wanita muda duduk santai sambil memegang minuman dingin. Rambut panjangnya terurai. Senyumnya lembut. Keluarga. Keluarga yang dibangun di atas penderitaan. Dadaku terasa panas. Aku membuka pintu mobil sebelum siapapun sempat menahanku. Bu Nadia. Suara Pak Dimas tertahan. Aku sudah melangkah. Langkahku mantap melewati kerikil halaman. Arga menoleh. Senyumnya masih tersisa setengah detik. Lalu runtuh. Ayunan berhenti mendadak. Hampir mengenai anak itu. Nadia, desisnya. Wajahnya pucat pasi. Wanita di teras mengerutkan kening. Mas, siapa itu? Aku berhenti tepat di depan Arga. Hanya ayunan yang bergerak pelan di antara kami. Kamu bilang, kataku pelan, jelas, tanpa emosi. Kamu dinas luar pulau. Arga mundur setengah langkah. Nadia, ini bukan seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Aku tertawa kecil.
Bukan tawa lucu, tawa orang yang akhirnya melihat keseluruhan gambar. Mau jelaskan yang mana dulu? Tanyaku. Renovasi 7 tahun? Kwitansi palsu? Atau istriku yang sakit keras? Wanita itu berdiri. Apa maksudnya? Suaranya bergetar. Mas, kamu bilang istrimu sudah meninggal. Aku menoleh padanya. Saya Nadia, kataku tenang. Istri sahnya. Wajah wanita itu kehilangan warna. Mas, katanya lirih pada Arga. Arga panik. Tangannya terangkat seolah ingin meraihku. Jangan sentuh aku, kataku dingin. Saat itu Pak Dimas dan 2 petugas sudah berdiri di belakangku. Pak Arga, kata Pak Dimas resmi, kami dari kuasa hukum almarhumah Bu Rukmini. Anda diminta ikut untuk pemeriksaan. Ini urusan rumah tangga, teriak Arga. Kalian tidak berhak. Aku melangkah maju 1 langkah. Rumah tangga? Suaraku akhirnya naik. Mengurung ibumu sampai mati itu rumah tangga? Mengambil obat jantungnya itu rumah tangga? Arga membentak balik. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku mengeluarkan buku harian Bu Rukmini. Ini, kataku, ibumu yang menulis. Dan dengan seluruh sisa tenagaku, aku melemparkan buku itu ke dadanya. Buku itu jatuh terbuka di tanah. Tulisan Bu Rukmini terlihat jelas. Arga menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di wajahnya. Bawa dia, kata Pak Dimas singkat. Petugas bergerak cepat. Tangan Arga diborgol. Arga meronta. Lepas. Ini semua salah Nadia. Dia yang menghancurkan hidupku. Aku menatapnya tanpa gentar. Bukan aku, kataku. Kamu yang melakukannya. Dan sekarang kamu akan membayarnya. Saat Arga diseret ke mobil, wanita itu, Rena, jatuh terduduk di rumput, menangis. Anak kecil itu mulai menangis ketakutan. Aku berjongkok di depan Rena. Dia bilang apa padamu? Tanyaku. Rena terisak. Dia bilang, dia duda. Istrinya meninggal. Ibunya pikun. Aku mengangguk pelan. Dia membohongi kita semua. Aku berdiri kembali. Mobil polisi membawa Arga pergi. Debu naik perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa napas kembali ke tubuhku. Kasus Arga mengguncang desa. Awalnya hanya bisik-bisik tetangga. Lalu menjadi pembicaraan di balai desa. Tidak lama kemudian, wartawan lokal mulai berdatangan. Judul-judul berita muncul, tidak sensasional, tapi cukup untuk membuka mata banyak orang. Anak kurung ibu sendiri, hidup ganda terbongkar. Arga mencoba melawan. Ia menyewa pengacara mahal. Ia berakting sedih di ruang sidang. Ia mengatakan bahwa ia mencintai ibunya, bahwa semua yang ia lakukan demi perawatan terbaik. Tapi kebohongan punya satu musuh, waktu dan bukti. Buku harian Bu Rukmini dibacakan di persidangan. Kalimat demi kalimat. Tentang pintu yang dikunci. Tentang obat yang diambil. Tentang ancaman menggunakan namaku. Ruang sidang sunyi. Tidak ada yang berani berdeham. Kesaksian Bu Sari memperkuat semuanya. Tentang pagar yang ditinggikan. Tentang tetangga yang dilarang menjenguk. Tentang suara perempuan dan anak kecil di malam hari. Dan yang paling menghancurkan, kesaksian Rena. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana Arga sering mengabaikan keluhan sakit dada Bu Rukmini. Mas Arga bilang, orang tua itu suka cari perhatian. Katanya, biar saja nanti juga diam. Kalimat itu membuat hakim menunduk lama. Akhirnya palu diketuk. Arga dinyatakan bersalah. Pemalsuan dokumen.
penggelapan aset, penelantaran dengan sengaja yang menyebabkan kematian. Vonis, 15 tahun penjara. Tidak ada sorak, tidak ada lega berlebihan. Hanya keheningan panjang, keheningan yang terasa adil. Di hari yang sama, aku mengajukan cerai. Tanpa drama, tanpa tuntutan harta gono gini. Aku tidak menginginkan 1 rupiah pun dari hidup yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Pak Dimas menepati janjinya. Surat kuasa dan wasiat lama dibatalkan karena terbukti dibuat di bawah ancaman. Sesuai niat terakhir Buruk Mini, rumah di Desa Sumberjati resmi menjadi milikku. Rumah yang dulu menjadi penjara. Aku mengambil satu keputusan terakhir. Keputusan yang tidak semua orang pahami. Rumah kedua di Desa Ciptasari disita negara. Tapi aku meminta satu hal. Rena dan anaknya tidak dibiarkan terlantar. Bukan karena aku memaafkan Arga, tetapi karena aku menolak menjadi bagian dari lingkaran kekejamannya. Setahun berlalu. Desa Sumberjati terasa berbeda. Pagar tinggi rumah di ujung gang dipangkas. Diganti pagar tanaman rendah yang rapi. Gerbangnya selalu terbuka. Aku pindah ke sana. Bukan untuk melarikan diri dari kota, tapi untuk mengembalikan rumah itu ke fungsinya. Taman yang dulu indah tapi dingin kini lebih hidup. Bunga melati tumbuh lebih rimbun. Angin desa membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Di dalam rumah, perubahan paling besar terjadi di kamar itu. Kamar yang dulu terkunci. Ranjang rumah sakit disingkirkan. Tirai tebal dibuka. Jendela besar dibiarkan terbuka setiap pagi. Dinding biru pastel dicat ulang menjadi warna gading lembut. Kini, kamar itu penuh rak buku. Bantal duduk. Meja kecil. Tawa anak-anak. Aku mengubahnya menjadi perpustakaan mini. Di atas pintunya, sebuah plakat kayu sederhana terpasang. Perpustakaan Buruk Mini. Ilmu adalah cahaya. Setiap sore, anak-anak desa datang membaca. Duduk bersila. Bertanya hal-hal sederhana tentang dunia. Aku sering duduk di ambang pintu, mengamati mereka. Bu Sari kadang datang membawa teh hangat. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, Nadia, katanya suatu sore. Aku tersenyum. Bukan senyum yang lebar, tapi senyum orang yang akhirnya bisa bernapas. Aku tidak melupakan apa yang terjadi. Luka tidak pernah benar-benar hilang. Tapi luka tidak harus menguasai hidup. Aku tidak memenangkan apapun. Aku hanya mengakhiri kebohongan. Dan mungkin, di suatu tempat yang tidak bisa kulihat, Buruk Mini akhirnya bisa tidur tanpa pintu terkunci.